wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Irfan Meri, Ustaz Firman, kemudian Pak Mayor Firman, kemudian Ibu Bunda Sofi belakang, kemudian ada Ustaz Abdul Zaid, Ustaz Robi Swati dari Jakarta dan dari Jambi. Kemudian saya hormati pengurus Masjid Al-Istiqomah, kemudian juga hadir tengah-tengah kita pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bangko, Ibu Jamilah Sage, kemudian yang saya hormati pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Masjid Raya Istiqomah Kota Bangko selaku panitia acara kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ulah hadirat yang berbahagia, malam hari ini puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah sehingga kita malam hari ini dapat berkumpul bertetap muka di sini dalam rangka acara dakwah dan ru'yah. Kemudian salam semoga senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, mungkin saya berdiri di sini sekaligus rangkap mewakili MC sambutan pengurus, sambutan panitia. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Irfan beserta rombongan yang telah meluangkan waktunya untuk mampir di Kota Bangko ini, karena kita tahu beliau ini safari dakwah akhir tahun yang saat ini beberapa minggu terakhir beliau serta rombongan berada di wilayah Jambi. Sebelumnya beliau di Kerinci, kemudian mampir sebentar untuk zuhur di masjid kita ini dan lanjutkan ke Ponorogo. Dan malam hari ini atas kerjasama yang baik antara kita dengan tim beliau sempat hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin, kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah meluangkan waktunya untuk membuat atau berusaha menyusun, membentuk membentuk ini menjadi sebuah kegiatan. Semoga kerjasamanya, semoga jerih payahnya dibalas oleh Allah Taala bernilai menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baiklah kita langsung saja kita awali kegiatan kita ini dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Rudi Ansori. Mudah-mudahan kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد رأى
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Nadi Sore. Semoga Bapak Ibu hadirin, berikutnya mari kita simak bersama tausiah agama. Mungkin akan disampaikan oleh Ustaz Zulzaid. Itu topi ikon ya. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita semakin dekat dan akrab, boleh putar sekali lagi mohon. Sahabat Ngopi Pasna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat. Kalau dalam kajian Islam sih kita gini, Jambi mayoritas Indonesia itu penduduknya Muslim, harusnya lebih baik. Dan alangkah cewek itu pakai hijab lebih bagus pada itu topi ikon ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Ucapan alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan sebagai seorang hamba. Di dunia ada pejabat, di dunia ada pejabat tertinggi, di dunia ada orang yang merasa terhormat dengan kedudukan. Akan tetapi malam ini kita duduk sebagai seorang hamba. Maka ucapan alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan. Jangan hanya sekedar ucapan saja. Banyak orang yang pintar mengucap syukur, tapi banyak pula orang yang tidak bisa merealisasikan, membuktikan bahwa dirinya bersyukur. Bersyukur mengucapkan alhamdulillah, pandai. Banyak orang yang pandai mengucapkan syukur dengan alhamdulillah. Akan tetapi berapa banyak orang yang bisa membuktikan syukurnya itu. Orang punya ilmu, bersyukur dia punya ilmu, dia akan berbagi kepada orang lain. Akan tetapi yang terjadi hari ini, orang punya ilmu, ilmunya dimanfaatkan untuk menyesatkan orang lain. Iya Pak Ustadz, nah contoh lah, bentar lagi pilkada, tengoklah. Salawat beriring salam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebagai bukti rasa rindu kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Kalau tak sayang macam mana nak bertahan? Bapak Ibu, dari beberapa foto itu saya sengaja malam ini pakai foto yang sama. Kenapa? Sebab jadi foto itu gaganian. Aslinya dia. Salam kenal dan salam hormat dari saya. Saya tidak dari Jakarta. Saya putra daerah Provinsi Jambi yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya dilibatkan di beberapa titik di roadshow dakwah dan ruqyah sebagai anak muda Provinsi Jambi yang alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa. Alhamdulillah juga Jambi TV ini sudah dapat di semua kabupaten di Provinsi Jambi. Dan itu tadi salah satu program saya di Jambi TV. Malam ini kita bisa sama-sama berkumpul, kita sama-sama bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pertama yang saya hormati imam masjid, para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah apapun kedudukan kita di dunia membuat kita nanti terhormat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada tahun 2013 putra daerah Provinsi Jambi ini saya, bagaimana Zulzain masih di usia muda, akan tetapi kok bisa terlibat di sini. Rencana Allah, saya sampai pada titik ini tahun 2013. Saya diberangkatkan Provinsi Jambi di ajang Akademi Sahur Indonesia yang di Indosiar waktu sebelum berbuka itu. Dari situ alhamdulillah sampai hari ini di usia saya yang masih muda, saya bertekad mudah-mudahan hidupnya saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bahas banyak. Kita bahas tentang ujian saja. Nama saya Zulzain, asli saya orang Bungo, tapi berdomisili di Jambi sudah 13 tahun. Masih muda, alhamdulillah, belum laku-laku. Ya belum masuknya. Hari ini kita membahas tentang ujian. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan hidup. Nih, untuk kita yang selama ini barangkali ada masalah ngeluh terus. Ya Allah, payahnya buat usaha. Usaha ini tidak jadi, usaha itu udah jadi, buat ini tidak jadi, buat itu udah jadi. Hari ini poin pentingnya adalah ingat, jangan jadikan dunia ini jangan dijadikan tujuan hidup. Karena dunia ini hanya sebagai ujian saja, nanti untuk posisi kita di mana di akhirat. Bagaimana bisa disebut ujian? Nih, untuk kita yang kaya, untuk kita yang punya harta, apa cobaan kita? Cobaan kita adalah kenikmatan dunia. Untuk yang laki-laki kalau sudah banyak nambah bini, betul? Untuk yang sudah punya istri, cobaan berkeluarga. Apa cobaan berkeluarga? Punya anak. Ustaz, saya tidak pula nakal-nakal lama dulu waktu muda, tapi anak saya nauzubillah itu ujian. Setelah punya anak, saya tidak punya anak Ustaz, apalagi ujian kita kesehatan. Selagi Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan, apa yang nak kita perbuat hari ini? Saya memang seperti ini, badan kecil tapi suara melawan. Bahkan sering saya sampaikan di setiap titik saya, karena kita sama-sama orang mudik, saya bilang, Pak, Bu, kalau saya sampaikan nanti, yang pedih itu yang luka baik, yang tidak luka tidak pedih dah, yang tersinggung itu yang berbuat baik, yang tidak berbuat tuh dia tidak tersinggung. Jadi diundanglah saya ke suatu tempat. Waktu itu hendak pemilihan kepala daerah. Saya sampaikanlah tentang korupsi. Ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyogok, yang disogok masuk. Nah, itu aku nih katanya. Jadi Bapak Ibu, apa tujuan hidup kita ini sebenarnya? Malam ini kita duduk di dalam masjid ini. Hari ini saya didengar oleh Bapak Ibu semua. Hari ini saya ditengok oleh ibu-ibu di belakang. Barangkali ibu-ibu yang pernah nengok saya di TV, beda Zulzain ini. Di TV putih, asli hitam. Di TV itu dibedai, mau tidak mau. Saya selama jadi ustadz, selama masuk TV lah kena bedai. Hari ini kita merasa bahwa ini kampung ini apa namanya? Enggak, pasar. Pasar bawah ini kita anggap sebagai kampung kita, tempat tinggal kita, tempat di mana kita bisa berbagi.
Semua tidak berlaku lagi. Bahkan di titik sebelumnya saya sampaikan, hari ini KTP kita ini bisa kita gunakan untuk pinjaman, betul? Contoh, setelah Bapak Imam meninggal, diam-diam kita ambil KTP-nya, pergi ke bank, saya nak pinjam duit nih, bawa KTP. Orang yang punya KTP ini sudah meninggal, berlaku tidak? Untuk bapak-bapak yang sudah pernah haji ataupun umroh ataupun ke luar negeri, apa-apa yang kita punya di sini tidak bermanfaat di luar. Banyak uang ibu-ibu simpan duit bawah bantal, simpan duit di dalam lemari, ada yang simpan. Ketika berangkat ke tanah suci, rupiah tidak berlaku, walaupun berlaku harus ditukar. Maka harus kita sadari bahwa yang kita pakai hari ini akan laku. Hari ini saya pakai baju putih, sorban saya hitam, peci saya hitam, celana saya hitam. 3 bulan lagi barangkali saya datang ke sini, baju ini mungkin tidak saya pakai lagi. Kenapa? Yang saya pakai akan laku. Yang kita makan akan busuk. Di mana tadi siang makan? Makan di rumah makan yang paling enak di Kota Bangko ini. Bapak cari rumah makan yang paling enak, yang paling lezat. Yang kita makan tetap akan busuk. Kalau coba-coba lah cium. Maka jelas sudah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, innama yakhruju min ibni adami mathalali dunia. Telah Allah perumpamakan apa-apa yang keluar dari manusia ini, maka itulah dunia. Apa yang keluar dari tubuh kita ini, Pak? Tidak ada yang bagus yang keluar dari tubuh kita nih. Dari hidung, kuping. Dari mata, apa namanya, belek. Dari mulut, mences. Dari kuping, maaf, tai kuping. Dari bawah layunya. Maka itulah dunia. Nah, di sini kadang tanpa kita sadari, malam ini atas izin Allah, malam ini kita akan merenung sama-sama. Kita akan merenung, sama-sama merenung dan sama-sama menyesal bahwa apa-apa yang dititipkan Allah kepada kita, Allah pengen pertanggungjawaban. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, hari ini Ustaz, saya sudah baik rasanya, akan tetapi kenapa saya ditimpa penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, sholat saya rajin, akan tetapi kenapa saya selalu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Malam ini sama-sama kita cari jawabannya. Kita merasa kita sudah bagus, akan tetapi masih sudah bersedekah, katanya sedekah itu Ustaz, katanya sedekah itu memberikan kesehatan, memanjangkan umur, akan tapi sampai hari ini masih juga. Malam ini akan kita cari sama-sama jawabannya. Apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, Allah nanti pengen pertanggungjawaban. Allah titipkan ilmu kepada kita, tadi di awal sudah saya singgung, Allah pengen pertanggungjawaban. Piawai kita dalam ilmu di bidang kita masing-masing. Hari ini kita sepakat di awal tadi, di dalam masjid ini tidak ada pejabat, di dalam masjid ini tidak ada yang perangkat-perangkat. Kita malam ini hamba. Allah beri kita jabatan, Allah beri kita kedudukan, Allah beri kita kekuasaan. Ingat, Allah pengen pertanggungjawaban. Apabila pertanggungjawaban itu tidak kita lakukan, masih untung kalau Allah berikan imbasnya di dunia ini. Bagaimana nanti kalau di akhirat? Allah beri kita harta yang banyak, Allah pengen pertanggungjawaban. Allah titipkan kita anak, Allah pengen pertanggungjawaban. Berapa banyak hari ini saya paling banyak Pak jadwal saya ini dengan ibu-ibu. Berapa banyak ibu-ibu yang ngadu dengan
saya, Ustaz, anak saya nakalnya. Lah capek lah saya, Ustaz. Allah titipkan kita anak, Allah pengen pertanggungjawaban daripada anak yang diberikan kepada kita. Hari ini banyak orang tua yang menyuruh anaknya pintar, akan tetapi orang tuanya tidak berusaha untuk pintar. Maka apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, manfaatkan ilmu itu untuk kebaikan kepada orang lain, jangan menyesatkan orang lain. Kenapa? Sebab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih. Nih, untuk kita yang hari ini punya kemampuan, akan tetapi kemampuan dan kebisaan kita itu kita gunakan untuk memanfaatkan orang lain. Afatuddin salas. Faqihu fajiru wa imamu jairu wa mujtahidu jahil. Untuk merusak Islam ini, untuk menghancurkan Islam ini, tidak usah tutup masjid, tidak usah tutup pesantren. Afatuddin salas. Faqihu fajiru wa imamu jairu wa mujtahidu jahil. Rusak, lenyap, hilangnya agama di dalam diri kita karena 3 perkara. Yang pertama apa? Orang punya ilmu, akan tetapi ilmunya selalu dimanfaatkan untuk membodoh-bodohi angguk sapi bilang. Faqihu fajir. Dia berilmu, dia pintar, akan tetapi kepintarannya dimanfaatkan untuk membodoh-bodohi orang lain. Wa mujtahidu jahil wa imamu jairu, pemimpin yang aniaya. Hari ini setiap kita adalah pemimpin. Ingat, apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, Allah pengen pertanggungjawabannya. Pemimpin di rumah tangga, pemimpin bagi diri sendiri. Wa mujtahidu jahil. Nah, yang terakhir ini menyinggung kita semua. Bahkan di ibu-ibu pengajian selalu saya sampaikan. Apa tuh? Mujtahidu jahil. Dia taat, salatnya rajin, ibadahnya rajin, akan tetapi ibadahnya itu tidak disertai dengan ilmu. Maka ada, kita dengarkan mahfuzat, tidur orang berilmu jauh lebih sempurna daripada sholat orang tidak berilmu. Kita hari ini berapa banyak kita sholat, kita ibadah. Saya kalau pengajian BKMT di kecamatan atau majelis taklim dengan ibu-ibu, selalu saya buat bertahap. Ibu-ibu hari ini kalau ada pengurus BKMT, nah terapkan apa yang saya bilang ini. Buat pengajian itu beraturan. Apa pembahasan minggu nih? Kalau misalkan di bab ibadah mulai dari toharohnya dulu. Mohon maaf, berapa banyak kita yang sholat kita khusyuk, akan tetapi toharohnya tidak betul. Cara bersucinya tidak betul. Untuk ibu-ibu, bu, berapa banyak kadang kita ngambil wudhu nih, contoh. Kita ngambil wudhu nih. Saya ngambil wudhu, ibu lagi masak. Waktu sholat asar datang. Niat ibu nih, nanti sesudah masak ini langsung sholat asar, ngambil wudhu dulu. Ibu lagi ngambil wudhu, nawaitu doa fardhu alayya, cuci muka. Berapa banyak hal ini tanpa kita sadari merusak daripada wudhu kita. Ibu lagi goreng-goreng, waktu asar masuk, supaya tidak ketinggalan masak, tetap dimasak, ibu sambil ngambil wudhu. Sambil ngambil wudhu itu hari turun hujan. Apa yang ibu lakukan sambil wudhu itu? Ibu panggil suami ibu panggil anak ibu. Apa yang ibu bilang? Sambil nyuci tangan, tolong ambil jemuran tuh, basah kakek, ngambil wudhu nih. Kembali kepada awal, apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, Allah pengen pertanggungjawaban. Allah titipkan kelebihan hari ini, harta mungkin, ya Pak ya. Allah titipkan harta kepada kita, lebih harta itu di dalam diri kita, maka percayalah Allah pengen pertanggungjawaban. Hari ini, Bu, kaget coba dihitung di rumah, ngitung dewek, jangan ngajak saya ngitungnya. Dihitung di rumah, buat catatan.
lebih banyak tabungan dunia atau lebih banyak tabungan akhirat? Jawab, banyak tabungan dunia atau banyak tabungan akhirat? Hah? Jawab, aku serius ini. Banyak tabungan dunia atau akhirat, Bu? Alu pula nak jawab. Saking pengennya untuk tabungan dunia semua jadi kredit, kulkas kredit, mobil kredit, motor kredit, dispenser kredit, apa lagi? Sampai ke baju-baju pun kredit. Sampaikanlah bapak kepada ibu, ibu nih kredit terus. Kalau ada kredit tidak dapat, Pak. Kalau ada kayak gitu, Pak, bapak jawab dengan ibu tuh, sekali-sekali aku nih kreditin, Bu, gitu. Itu untuk dunia kita tuh. Lalu mana untuk akhirat kita? Banyak di antara kita yang berpikir, saya di mana-mana berceramah, di mana-mana saya sampaikan tausiah, saya tidak ngapal-ngapal konsep, saya dari sini. Makanya apa yang saya sampaikan itu apabila diperhatikan akan sampai pada hati. Karena saya ceramah, di mana-mana saya ceramah, saya menyampaikan dari hati. Berapa banyak kita hari ini, kita. Kenapa saya selalu pakai kita? Kita itu termasuk saya. Kadang ada orang penceramah, kamu malaikat yang ceramah nih. Berapa banyak kita hari ini kita kumpulkan harta untuk dunia. Contoh, misal bapak punya anak 4 orang. Ketika sakit, yang bapak pikirkan bukan untuk di akhirat. Ketika masih sehat juga tidak dipikirkan untuk akhirat. Hari ini pulang dari sini, nanti bapak mulai pikirkan, ibu mulai pikirkan. Ustaz, kami ini karena sayang dengan anak, jadi harta kami ini nanti ada juga untuk kami tinggal dengan anak. Begitu dapat pikiran kita. Ibu harus tahu hari ini ya. Bapak juga harus tahu hari ini. Ibu baru sakit, masuk ruangan ICU. Tet, gitu dah. Di ruangan ICU itu berbunyi. Di ruangan ICU itu tidak boleh orang masuk sembarangan. Di luar. Bapak ibu baru di dalam ruangan ICU itu, anak ibu lah berunding di luar. Sini kau duduk. Berempat anak ibu. Duduklah dia di. Ibu belum lagi berpisah nih. Nyamuk ibu masih ada dalam badan. Masih. Anak ibu sudah di luar ruangan ICU, sudah berunding. Sini kau duduk. Berempat duduklah dia depan ruangan ICU itu. Anak pertama cowok, anak kedua cewek, anak ketiga cowok, anak keempat cewek. Apa kata anak yang cewek? Kalau mak ni kaget Lego, kalau mak ni tidak ada lagi, kata yang cewek, kamu jangan berharap dapat nyentuh harta mak. Aku ni yang ngurusnya. Kamu selama dia sakit kemana baik? Anak yang pertama cowok, kamu harus tahu, aku ni anak jantan. Ninggal bapak, ninggal kedua orang tua kita, kendalinya. Saya tanya, harta itu mendekatkan kita kepada Allah atau menjerumuskan? Menjerumuskan. Perlu disadari itu. Sudah segitu sayangnya dengan orang tua, dengan anak. Saya seiring berjalan waktu, banyak orang saya temui, saya makin sadar, ya Allah sayangnya orang tua saya. Diberikan bekal pendidikan, saking sayangnya dengan anak, apa yang orang punya, anak orang lain punya, anak kita harus juga punya. Dan berapa sering kadang kita tahan selera kita untuk memenuhi selera anak, untuk anaknya yang kuliah di Jambi. Berapa kali ibu tahan selera ibu untuk kirimkan uang ke Jambi anak ibu kuliah, karena takut dia merasa nanti gayanya tidak seimbang dengan kawannya. Lalu apa hari ini yang dilakukan anak untuk orang tua? Hari ini kalau ada di dalam ruangan ini yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo, besok pagi jemput, dikasih pendidikan,
Saya dinas di sini Ustaz. Ya Allah. Selagi masih hidup, bahagiakan kedua orang tua. Jangan sampai nanti karena saya ini orang mudik, saya tahu kebiasaan orang mudik nih. Jangan sampai nanti untuk kita nih yang laki-laki, yang seumuran dengan saya, yang lebih tua dikit dari saya, yang lebih muda dari saya, jangan sampai orang tua kita meninggal ketika disolatkan di dalam masjid kita cuma duduk di luar. Duduk di luar, ditanya, "Ngapa udah sholatin?" "Aku tidak bisa." Padahal bekal pendidikan sudah dikasih, apa-apa sudah diberikan. Mudah-mudahan setelah ini timbul dalam hati kita kesadaran, sayang kita bukan hanya di dunia saja. Untuk kita sebagai anak menunjukkan sayang kepada orang tua, jangan hanya bahagiakan mereka di dunia saja. Bagaimana bekalkan diri untuk bisa nanti membahagiakan mereka di akhirat. Karena sampai hari ini masih banyak kita, mungkin kita yang masih ada orang tua, kita merasa tidak bersalah dengan apa-apa yang kita buat. Kita merasa senang, sementara orang tua kita susah. Kita merasa bahagia, akan tetapi mungkin orang kita sedikit pun tidak bahagia. Apalagi nih untuk yang udah punya anak. Untuk kita yang sudah punya anak, kadang sering kita buat apa yang kita buat, kita kerja anak kita titipkan dengan mak kita. Yang namanya nenek, dia tidak mungkin nolak cucunya. Akan tetapi kita sadar, sudah kita dulu ngerepoti dia, lah ada cucunya anak kita, dia juga kita repoti. Bahagiakanlah dunianya dan berusaha bahagiakan juga akhiratnya. Untuk kita yang punya kelebihan hari ini, punya harta, ingat Allah pengen pertanggungjawaban. Apa yang kita punya? Ibu, Bu, ibu lebih sering kadang, saya kadang heran dengan ibu-ibu nih. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau pergi kondangan ibu-ibu nih Pak, mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau ada di sini jangan tersinggung. Nah tersinggung lah, roba sudah ini. Banyak kadang ibu-ibu perempuan kalau pergi ke kondangan, saya tidak paham juga kenapa Pak. Ibu pakai jilbab, tapi kalau di luar pakailah jilbab. Kadang lebaran nih pakai jilbab, tapi kalau di luar apa maksud ibu ini? Kalau misalkan punya gelang, kalau punya gelang cecet pegang HP, padahal anak nengoki gelang banyak. Ingat Bu, ibu bangga dengan gelang ibu bangga dengan kalung ibu bangga dengan cincin ibu. Ibu meninggal, bapak memang nangis. Tapi sebelah terbuka, nengok mana yang ada pinang besok. Gelang yang ibu pakai itu nanti akan dipakai oleh bapak untuk nikah dengan orang lain. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Senang hati saya bisa bertemu, bisa berjumpa. Apabila mampu diri kita, manfaatkan diri kita itu, harta yang kita punya, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Untuk Bapak Ibu barangkali yang setelah ini pengen kembali berjumpa dengan saya, tapi saya ini jauh hari, boleh disimpan nomor saya, sudah acara nanti boleh minta dengan saya. Kita ikuti rangkaian kegiatan ini, mudah-mudahan pulang dari sini nanti kita sehat. Amin ya Rabbal. Sakit itu bukan cuma yang terasa sakit, pinggang sakit, lutut sakit, kan tope ya seperti itu. Bukan cuma itu, karena banyak yang datang ruqyah ini badannya sehat, akan tetapi ketika di ruqyah ternyata diri kita diganggu. Mudah-mudahan kita ikutilah sefusuk-fusuknya, mudah-mudahan keluar dari sini nanti Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Rabbal. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zulzain. Berikutnya mungkin ada semacam motivasi dari Ustadz Firman Al-Mukti. 5 menit saja Ustadz. Iya. Nanti kelamaan.
Itu instruksi dari Ustaz Ja'far. Silakan Ustaz. Bapak udah siap untuk ruqyah? Ibu udah siap? Insyaallah nggak lama kita akan ruqyah ya sama-sama. Karena yang datang ke sini niatnya semua ingin sehat, betul? Betul? Baik, saya nggak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Ustaz Ja'far ini kelihatan jawabnya nggak semangat, berarti punya penyakit. Karena jawabnya nggak semangat Ustaz. Siapa yang ingin sehat? Angkat tangannya. Nah, kalau sehat modalnya satu, semangat aja. Salah satu jawab salam, insya Allah menyebabkan kita sehat. Amin. Siapa yang jawab salam saya dengan semangat, insya Allah pulang dari sini sehat walafiat. Rezekinya ditambah, bisa pergi ke Mekah, bisa beli sawah, punya mobil mewah, rumah megah, hidupnya istiqomah, amal ibadahnya insya Allah husnul khatimah matinya. Amin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ibad wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus Masjid Al-Istiqomah Pasar Bawah Bangkok, insyaallah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat fillah, Ustaz Ja'far, Ustaz Zul, Ustaz Romi, juga Pak Haji Firman, dan seluruh tokoh masyarakat Bangko dan sekitarnya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah segala niat baik hadir di tempat ini Allah ijabah dengan dikabulkannya segala doa-doa kita dan harapan kita. Dan tentunya seluruh hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara hari ini, kita harus bersyukur. Memang mudah diucapkan bersyukur, betul tak? Gampang mengucapkan orang bersyukur, tapi prakteknya sulit kita bersyukur. Kenapa? Karena begitu banyak kita disibukkan dengan urusan dunia, yang kadang maaf kita hanya sering mensyukuri nikmat-nikmat yang nyata dibandingkan nikmat yang tidak nyata. Apa nikmat yang nyata? Materi, betul? Jabatan, harta, kekayaan, ya, ini sering kita syukuri. Tapi yang setiap detik kita rasakan, yang setiap saat kita nikmati, bahkan kita nggak pernah setiap saat mengucapkan. Padahal tanpa itu semua nikmat dunia nggak ada yang bisa dinikmati, betul tak? Apa itu? Sehat kita, ruh kita masih berdenyut, nadi kita masih berdenyut. Subhanallah. Maka itu kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, hakul yakin nggak akan pernah kita sanggup menghitungnya. Allah sudah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kita akan tidak pernah sanggup menghitungnya. Yang terpenting bukan persoalan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, rumah yang megah, istri yang sakit, mungkin. Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana sikap kita terhadap nikmat-nikmat itu. Apakah nikmat-nikmat itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu sebagai pengingat bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama dikatakan as-syukur bil jinan, bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Meyakini bahwasannya dengan sepenuh hati segala nikmat yang datang kepada Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, punya siapa? Punya Allah.
Dari siapa? Dari Allah. Hakul yakin, kita meyakini bahwa segala nikmat yang datang kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki merupakan punya Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan segala datang nikmat kepadamu datangnya dari Allah. Ini yang pertama. Syukuri nikmat kita dengan sepenuh hati yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini tidak ada satupun nikmat yang tidak datang selain daripada Allah. Setuju apa enggak? Semuanya datang dari Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita menikmati, mensyukuri nikmat Allah? Yang kedua dikatakan asyukru bil lisan. Bersyukur dengan ucapan, dengan lisan. Bagaimana caranya? Perbanyak mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah dalam rangka mengagungkan, mengesahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pernahkah kita mengucapkan itu setiap saat ketika datang nikmat kepada kita? Seringkali ya tadi ya yang sering kita ucapkan alhamdulillah ketika datang bonus besar gitu ya, ketika dapat rezeki besar yang nyata untuk kehidupan dunia kita. Tapi ketika kita bangun tidur, kita masih sehat, kita tangan masih bergerak, mulut masih bicara, nafas masih ada, sering nggak kita ngucapin alhamdulillah? Gimana Pak? Jarang gitu ya. Yang ada Bu, kalau bangun tidur yang dicari apa? Yang diucapkan apa? Handphone sekarang mah. Yang dicari HP. Kemana handphone gua nih? Wah, bangun tidur sibuk cari handphonenya, takut dibuka-buka. Dibahaya, bahkan handphone bisa ditidurin Pak sekarang gitu. Ya, ini subhanallah ya. Maka itu, ini cara yang kedua kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu asyukru bil lisan. Perbanyaklah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Membaca zikir, tahlil, tahmid, ya, Al-Qur'an, sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Perbanyaklah membaca kalimat-kalimat thayyibah dalam rangka mengagungkan dan mengesahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara kita mensyukuri nikmat Allah dikatakan asyukur bil arkan. Bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Tugas kita adalah tidak lain melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan sedapat mungkin larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat yang kita dapatkan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yang kita rasakan ataupun yang belum bisa kita rasakan, kita gunakan semata-mata untuk pengabdian diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut dan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa selalu gunakan semua fasilitas yang diberikan Allah hanya untuk ibadah kepadanya, mengharap berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi dikatakan kalau punya harta gunakanlah untuk ibadah kepada Allah. Salah satunya yang ingin menuju ke Mekah misalnya. Siapa di sini yang sudah ke Baitullah? Angkat tangan. Yang sudah pernah ke Baitullah? Ini belum semua. Yang belum ke Baitullah, angkat tangannya. Jangan malu, ayo. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan cepat ke Baitullah semuanya. Amin. Mudah-mudahan warga Bangko semuanya bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maksud hati mau panjang tapi ingat waktu, dan juga Ustadz Jafar yang sudah dinanti-nantikan. Insya Allah dalam kesempatan yang akan datang, Pak Haji semuanya, kita bisa lanjutkan lebih dalam lagi. Saya Firman Al-Mukti dari Jakarta. Alhamdulillah, selain kegiatan dakwah, saya juga sedang merilis dan sedang membuat program TV, yaitu program Obras namanya, obrolan santuy. Jadi kontennya ada sitkom dakwah, situasi komedi dakwah. Insya Allah ini dalam proses untuk bisa masuk TV nasional,
dan kemarin sudah syuting untuk bikin proyeknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan Allah mudahkan programnya, dan ini semata-mata untuk memberikan tontonan yang edukatif untuk masyarakat kita. Mohon doanya dari semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah tentunya dari hamba pribadi. Akhirul kalam, hadadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.